Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Minggu, 4 Mei 2025, hari Minggu Paskah ketiga. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari Kisah Para Rasul, bab 5, ayat 27b sampai dengan 32, dilanjutkan ayat 40b sampai dengan 41. Pada waktu itu terjadilah bahwa rasul-rasul ditangkap oleh pengawal bait Allah, lalu dihadapkan ke mahkamah agama Yahudi. Imam Agung menegur mereka, katanya, "Dengan keras kami telah melarang kamu mengajar dalam nama Yesus. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu. Bahkan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami." Tetapi Petrus dan rasul-rasul yang lain menjawab, "Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan penyelamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Kami adalah saksi dari segalanya itu, kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang menaati Dia." Mereka lalu mencambuki para rasul dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu rasul-rasul dilepaskan. Maka mereka itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira, karena dianggap telah layak menderita penghinaan demi nama Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua. Bacaan diambil dari kitab Wahyu, bab 5, ayat 11 sampai dengan 14. Aku, Yohanes, melihat dan mendengar suara banyak malaikat di sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua di surga. Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Dan aku mendengar suara nyaring dari mereka. Anak domba yang disembelih itu layak menerima kuasa dan kekayaan, hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. Dan aku mendengar semua makhluk yang di surga dan yang di bumi, yang di bawah bumi, dan yang di laut, dan semua yang ada di dalamnya berkata, "Bagi Dia yang duduk di atas takhta, dan bagi anak domba, puji-pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa, sampai selama-lamanya." Dan keempat makhluk di surga itu berkata, "Amin." Dan para tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Bacaan diambil dari Injil Suci menurut Yohanes, bab 21, ayat 1 sampai dengan 19. Sesudah bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri lagi kepada para murid-Nya di pantai Danau Tiberias. Ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang murid Yesus yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku mau pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat, lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, apakah kamu punya ikan?" Jawab mereka, "Tidak." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Mereka pun menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Lalu murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan jubahnya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau.
Kemudian murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 100 meter saja, dan mereka menarik jala yang penuh ikan itu. Ketika tiba di darat, mereka melihat api arang. Di atasnya ada ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia dibangkitkan dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kehadiran Kristus yang menyatukan. Misteri Paskah merupakan jantung pewartaan umat Kristiani. Hari ini kita memasuki hari Minggu Paskah yang ketiga. Injil hari ini mengisahkan tentang kehadiran Kristus di tengah-tengah para muridnya melalui penampakannya yang ketiga kalinya setelah ia bangkit dari antara orang mati. Penampakan Yesus kepada para muridnya kali ini terjadi di Danau Tiberias. Sepeninggal Yesus, para murid kembali melakukan pekerjaan harian mereka sebagai nelayan, sebagaimana sebelum mereka menjadi murid-muridnya. Mereka itu ialah Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang murid Yesus yang lain. Mereka pergi untuk menjala ikan. Namun semalaman mereka berjuang untuk menangkap ikan, mereka tetap tidak menangkap apa-apa. Setiap kita pasti memiliki pengalaman bahwa usaha kita terkadang terasa sia-sia. Usaha di dalam kehidupan seakan percuma. Bahkan usaha tanpa bimbingan Tuhan seringkali terasa sia-sia. Namun, ketika Yesus hadir dan memerintahkan mereka untuk menebar jala di sisi lain perahu, mereka menangkap banyak ikan. Perikop kali ini mengajarkan kita untuk tetap mempercayai Tuhan, bahkan ketika kita merasa telah gagal. Dalam kebangkitannya, Yesus selalu hadir di saat-saat sulit, dan dengan percaya kepadanya, kita bisa mengalami perubahan dalam hidup kita. Pesan lain yang dapat kita tangkap adalah kesetiaan Yesus untuk selalu ada bersama kita. Yesus tidak pernah meninggalkan murid-muridnya, meski mereka sempat merasa sendirian. Penampakan ketiga ini menjadi simbol bahwa Yesus setia dan tidak pernah menjauh dari kita. Bahkan ketika kita merasa sendiri atau bingung, Ia hadir di tengah keraguan dan kelelahan kita, seperti yang dialami oleh para murid. Ini menjadi pengingat bahwa kebangkitan Yesus adalah janji bahwa Dia selalu menyertai kita dalam setiap langkah kehidupan kita, baik di masa-masa sulit maupun penuh berkat. Sementara itu, para murid yang lain tiba dengan perahu. Mereka tiba di tepi pantai. Mereka beramai-ramai menarik jala yang penuh ikan itu ke darat. Petrus juga menangkap sejumlah besar ikan dalam jalannya, kira-kira 153 ekor. Meskipun demikian, jala itu tidak koyak. Yesus yang bangkit hadir sepenuhnya di tengah gerejanya yang berjuang keras menangkap ikan sebanyak mungkin untuk kerajaannya. Ikan yang mereka tangkap melambangkan orang-orang yang telah menjadi percaya kepada Kristus karena pewartaan para murid Kristus. Inilah gereja itu. Gereja yang berjuang harus hidup dalam kesatuan sebagai gereja Kristus, yaitu bekerja bahu-membahu. Yang satu mengingatkan dan yang lain melakukan dan memimpin pelaksanaannya. Semua itu harus dilakukan dalam ikatan kasih Kristus yang tampak dalam sikap kerendahan hati satu dengan yang lain, dalam keterbukaan dan saling mendengarkan. Dengan demikian, kehadiran Kristus yang menyatukan akan semakin dirasakan oleh para murid dan juga semua orang. Bagaimana dengan kita sebagai anggota gereja? Sudahkah berpartisipasi dengan aktif di dalamnya?
Tulisan oleh R.P. Robertus Andi Priyambada Okarm. Marilah kita berdoa. Ya Allah, umat-Mu selalu bersukacita karena semangatnya telah Engkau barui. Semoga kami yang hari ini bergembira karena telah Engkau angkat menjadi anak-Mu, menantikan hari kebangkitan dengan harapan penuh syukur, dengan pengantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin.